Oke Pak, mungkin aku mau nanya beberapa hal dulu ya Pak ya. Khususnya di era sekarang nih Pak. Banyak orang yang menggebu-gebukan tentang digital marketing nih Pak. Kira-kira pandangan Bapak ini gimana Pak tentang digital marketing? Banyak orang salah nangkep mikirnya marketing berarti jualan. Padahal marketing itu nggak jualan, bukan hanya sebatas jualan. Jualan tuh hanya apa ya? Sales tuh hanya dampak dari marketing. Jadi sebenarnya kalau misalnya aktivitas marketingnya berjalan dengan baik, bahkan katanya sales itu nggak perlu ada. Jadi maksudnya orang udah bakal nyari produk kita sendiri gitu. Nah makanya Oke Pak Pras, selain ahli nih di bidang digital marketing nih Pak, Bapak juga salah satu dosen yang mengampu tugas akhir. Nah, ini mungkin saya sebagai mahasiswa baru juga penasaran sebenarnya Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri tugas akhir tuh apa sih buat mahasiswa itu sendiri? ya, jadi kebetulan di semester ini sampai setahun ke depan lah ya, sampai angkatan 22 tuh selain jadi pengampu di beberapa mata kuliah, saya juga dikasih tanggung jawab untuk jadi koordinator di tugas akhir. Nah, tadi apa pertanyaannya? Tugas akhir itu apa gitu? Ya, tugas akhir tuh apa sih menurut Bapak sendiri nih? Jadi saya tugas akhir itu kan penelitian yang dilakukan ya, terus dibikin laporan dalam bentuk tugas akhir tadi itu ya, buku itu kayak seperti buku gitu berhalaman penelitian. Saya itu kan jadi momen di mana mahasiswa tuh belajar untuk melakukan sebuah penelitian. Terus dari melihat fenomena masalah yang ada di sekitarnya, sosial, terus dia ngambil mempelajari dari penelitian terdahulu dihubungkan dengan fenomena yang terjadi, terus dia akhirnya membuat sebuah hipotesis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di masyarakat dan seterusnya. Kalau pertanyaannya apakah itu penting, itu jelas sangat penting di dunia kerja gitu ya. Jadi kan sebelum saya kerja jadi dosen, saya juga aktif di perusahaan ya, saya kerja sebagai praktisi gitu. Nah, emang kalau misalnya kita udah kerja di perusahaan gitu, apakah penelitian itu nggak dilakukan? Justru di situ dilakukan. Keputusan-keputusan besar tuh dalam sebuah perusahaan, kebijakan-kebijakan tuh diambil basisnya tuh apa? Riset, bukan basis feeling gitu. Ini permasalahannya gini nih, misalnya penjualannya turun nih, nggak seperti tahun kemarin year on year-nya gitu. Terus gimana penyelesaiannya? Gak mungkin kita ngejawab ke bos kita, feeling saya sih kayaknya gini Pak, nggak mungkin. Pasti kita harus atau hitung anjing gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Kita harus melakukan kajian gitu kan, riset data yang ada, terus kita riset kenapa kok bisa seperti itu. Jadi penting itu untuk si mahasiswa sebenarnya menurut saya gitu ya. Itu kerasa sama saya gitu waktu kerja juga. Nah, dimana di tugas akhir ini sebenarnya mahasiswa tuh belajar untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan cara yang logis, terukur dan sistematis itu. Jadi nggak lompat-lompat, nggak bingung gimana. Itu belajar untuk bisa merumuskan dari apa sih permasalahannya secara fenomenal itu apa, di latar belakangnya, terus yang diangkat permasalahannya secara empiris apa, secara teoritis apa, terus dibikin rumusan masalahnya. Terus kita mendefinisikan suatu variabel atau permasalahan itu gimana lewat penelitian terdahulu misalnya. Terus kita bikin framework penelitiannya sampai akhirnya kita menggunakan metodologi apa nih untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu kan. Sampai akhirnya kita bikin interpretasi dari hasil pengolahan data dan sebagainya sampai bikin kesimpulan. Jadi kalau misalnya ditanya tugas saya itu apa, itu ajang ya kita bisa secara normatif kita bilang ya itu salah satu syarat aja biar lulus, benar, nggak salah. Tapi kalau misalnya kita lihat secara lebih dalam, sebenarnya itu jadi ajang buat teman-teman mahasiswa tuh bisa belajar gimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara yang logis, terstruktur dan sistematis. Ya, berarti buat teman-teman yang masih mikir kalau tugas akhir itu cuma beban ya. Kadang kan tugas akhir saya pusing, saya tidak bisa gitu. Itu sebenarnya ini apa ya, lebih ke melatih mereka buat mengasah kemampuan mereka buat bisa memecahkan masalah secara logis dan sistematis teman-teman. Terus juga buat mungkin buat teman-teman yang saya tidak mau masuk ke perusahaan, saya nggak mau kerja di pemerintah segala macam yang mungkin membutuhkan skill-skill membuat skripsi seperti itu. Kan ada tuh Pak kayak yang aku pengen jadi pengusaha, pengen jualan, nggak butuh skripsi. Berarti kurang tepat ya Pak, karena memang skripsi itu mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis dan juga berpikir kritis ya. Betul. Sebenarnya yang sangat penting walaupun nggak berkecimpung di dunia itu. Apapun pekerjaan yang menurut saya penting gitu ya. Jadi agar kita terbiasa
mikir tuh terstruktur, gak lompat-lompat gitu kan. Terus berpikir ya, kalau saya boleh ngutip katakanlah dari Tan Malaka ya itu kan ya, kalau Indonesia mau maju ya harus berpikir logis kan gitu ya. Nah, musuhnya berpikir logis apa? Logika mistika ya. Kalau Tan Malaka kan itu kan. Logika mistika. Iya, nah salah satu cara untuk memerangi itu ya dengan cara berpikir kritis. Nah ini kan salah satunya tugas saya itu melatih kita untuk bisa berpikir kritis dan logis. Kalau dari POV Bapak sendiri ini kan kadang mahasiswa nih ada dua tipe nih Pak. Iya. Ada yang mereka mengerjakan skripsi secara benar dan baik. Ada mahasiswa yang penting saya lulus nih gitu Pak. Kira-kira kalau dari POV Bapak sendiri cara ngebedain mahasiswa yang benar-benar ngerjain skripsi sama yang penting lulus tuh gimana? Sebenarnya kan kalau ditanya misalnya, tapi sebenarnya awalnya gini, skripsi yang bagusnya gimana? Mungkin orang bilang skripsi yang bagus tuh yang metode yang ini, yang variabelnya seperti ini yang atau kualitatif, iya. kuantitatif juga masuk. Sebenarnya skripsi yang bagus kan yang selesai ya. Iya. Maksudnya mau secanggih apapun metodenya, kalau nggak selesai itu nggak akan jadi skripsi. Tapi kalau misalnya sesederhana apapun metodenya, tapi itu selesai ya itu skripsi jadi selesai, dibanding disebarluaskan, dibaca orang dan sebagainya gitu. Jadi apakah bermasalah nggak mahasiswa yang berpikir seperti itu gitu ya? Yang penting saya mau beres aja. Yang satu idealis pengennya penelitiannya bagus dan sebagainya yang dalam gitu penelitiannya. Apakah itu salah? Nggak ada yang salah sebenarnya. Sebenarnya kan skripsi hanya output ya. Yang penting selesai juga nggak masalah. Tapi dia paham caranya. Karena tadi yang sebenarnya ingin disampaikan itu adalah metode berpikirnya, kebiasaan berpikir sistematis, logis tadi. Kalau skripsi kan hanya output doang, hanya ini terakhirnya ini, itu akhirnya jadinya kayak gini. Tapi yang sebenarnya saya harapkan itu mahasiswa tuh bisa membawa cara berpikirnya tuh seperti kerangka skripsi, berurutan dari masalahnya apa nih, masalahnya ini, latar apa fenomenanya apa nih, terus dari fenomena ini permasalahannya apa nih secara riset atau secara empiris, terus udah gitu rumus masalahnya dibentuk. Berarti kalau saya menyelesaikan masalah ini saya harus baca teorinya siapa nih di daftar pustaka literatur reviewnya. Kalau di kajian pustakanya berarti saya harus baca referensi siapa aja nih, baca teorinya siapa. Teori ini udah dimasukin, compile semua. Oke. Teorinya udah dapat, masalah udah ada. Nah saya mau menjawab masalah ini, metodologinya gimana sih cara menjawabnya? Saya misalnya pakai explanatory survey, berarti saya nanya pakai kuesioner dan sebagainya. Terus kita kumpulin, terus kita collect data, kita olah datanya, pakai apa, misalnya pakai PLSM atau CBSM dan sebagainya gitu ya, covariate PSM ataupun partialist PSM misalnya. Terus kita bisa menginterpretasikan hasilnya, hasil gini, kesimpulannya ini. Nah, yang diharapkan tuh sebenarnya yaitu tadi tahapan-tahapan itu dia pahami, dan itu akan dia bawa terus sampai akhirnya dia lulus. Ketika dia kerja, jadi ketika dihadapkan nih permasalahannya gini, gimana kamu menyelesaikan masalah ini, dia udah terbiasa. Ntar waktu skripsi diajarin masalahnya fenomena gini. Nah untuk berarti rumusan masalah ini. Nah untuk menyelesaikan masalah ini berarti saya harus baca apa nih, laporan dari ini, atau saya baca teori ini dan seterusnya. Jadi kalau misalnya tadi tanya gimana sih mahasiswanya Pak, masalah nggak kalau misalnya mahasiswa itu asal lulus nggak masalah, yang penting dia paham caranya. Karena itu yang diharapkan tuh itu satu. Terus kalau misalnya yang satu idealis juga nggak ada masalah. Terus kalau misalnya ditanya gimana sih ngebedainnya gitu ya, mahasiswa yang benar-benar ini ngerjain bener sama yang penting lulus gitu ya, sudah kelihatan dari pola bimbingannya lah. Kalau yang benar-benar dia pengen ngerjain paham sampai benar-benar paham, pasti dia akan konsisten untuk bimbingannya. Misalnya seminggu 2 kali 3 kali gitu. Tapi kalau yang misalnya yang penting saya mah lulus itu, kadang dia datang seminggu sekali ya. Enggak juga, datang minggu ini revisinya ini ngilangnya lama 2-3 minggu, nanti minggu keempat baru datang lagi. Nah gini akhirnya udah minggu keempat dikerjain, revisi lagi, ngilang lagi lama-lama berprogres, tapi dia kayak nggak konsisten, nggak gitu, semangat, karena dia berpikir yang penting beres ini, penting ada revisi gue kerjain aja nggak masalah gitu. Tapi kalau ingin paham biasanya dia bakal konsisten bimbingannya, karena saya ngerasain ya, kebetulan kan saya kuliah udah 3 kali ya dan selalu diakhiri dengan tugas akhir ya, S1, S2, maupun S3. Itu memang kadang kita tuh berat gitu ya ngerasain itu gitu ya, untuk level-level tertentunya gitu. Untuk S1 ya skripsi udah berat, ketika saya S1 juga ngerasa gitu, waktu S2 saya ngerasa sama dan seterusnya. Memang itu berat, tapi kalau misalnya kita nggak konsisten, nggak terus-terusan itu secara konsisten kita bimbingan, malah jadi lupa jadi hari ini bimbingan apa, malah ngeblank gitu. Iya, terus lama ngilang, datang lagi
kemarin apa ya yang saya tulis, Malah nanya ya lagi. malah bingung. Jadi Malah? saran saya mending kalau bimbingan tuh konsisten deh. Sama kayak bimbingan konsisten, insya Allah pasti bisa lulus tepat waktu. Karena harus fokus di lulus tepat waktu, jangan lulus tepat pada waktunya. Bahaya itu. Bahaya banget itu, Iya, Pak. makanya. Nah, jadi artefak kampus Iya. kalau kata kita ya. Gitu ya, teman-teman tuh tadi dapat satu tips nih, teman-teman. Kalau semisal lagi bimbingan skripsi, diusahakan setiap ada bimbingan kalian datang nih, teman-teman, biar skripsinya lulus tepat waktu. Iya. Terus juga tadi kalau misalnya di skip nih, nanti tiba-tiba lupa nih apa yang mau dibimbingin gitu Iya, ya. kadang kita nulis apa aja kadang apa yang kita tulis itu kita lupa. Jadi kalau misalnya ngebeda ini gimana kelihatan dari itu. Kalau misalnya emang dia pengen itu, biasanya dia konsisten. Tapi kalau misalnya yang ayo udah asal beres, biasanya dia suka apa ya, orang Sunda bilang ngangkleng gitu. Ada hilang gitu. Betul. Terus mungkin ini aku mau minta POV Bapak Iya. nih, Pak. Kalau menurut Bapak nih, tipe-tipe mahasiswa yang TA-nya bakalan cepet nih gitu loh. Forecasting udah, dia datang masuk ke ruangan Bapak, wah ini bakal cepet nih TA-nya gitu. Kalau dari Bapak sendiri gimana tuh? Nah, kebetulan kan saya juga selain TA tuh saya ngajar metodologi penelitian. Oke. Nah, biasanya metodologi penelitian itu outputnya tuh proposal skripsinya, yang nantinya akan diseminarkan di kondisi namanya TA1 gitu. Jadi dia sempro. Jadi dia dinilai apakah penelitiannya layak atau enggak. Kalau enggak layak dirubah, kalau misalnya layak dilanjutkan, atau layak dengan revisi. Misalnya layak tapi harus ada revisi juga, itu dilanjutkan ke TA2 sidang akhir. Nah, tadi pertanyaannya mana nih yang kira-kira bakal terlihat Kelihatan nih dia bakal cepet kayak iya, gitu. itu terlihat biasanya malah di metodologi penelitian. Metodologinya. Iya, bukan maksudnya ketika mata kuliah metodologi penelitian. Oke. Jadi kalau misalnya yang dia Excited gitu. udah sesuai pekerjaannya gitu ya, kan itu kayak saya tuh ngajarnya bukan hanya ngajar di kelas gitu, tapi saya kayak ngasih bimbingan ini bab satunya gini dan 2, 3 dan selesai gitu. Kalau mereka sesuai dengan timeline itu, terus dibaca juga udah sesuai dengan yang diarahkan, itu udah kelihatan di situ biasanya. Di bakal cepet nih gitu. Ya, di mata kuliah metodologi penelitian itu udah kelihatan, oh yang ini kayaknya bakal cepat, yang ini mungkin tepat waktu, yang ini kayaknya agak ini mungkin lewat agak mungkinnya gitu. Agak berdiam diri. Iya, kelihatan dari si proposalnya gitu, udah bisa kelihatan di situ, ketebak di situ gitu. Oke. Berarti dari metode penelitian ya, karena Bapak juga mengajar tentang iya. metode penelitian. Kalau teman-teman metode penelitian yang mungkin udah sesuai sama yang diajarkan, insya Allah teman-teman bakal lulus lebih cepat, teman-teman. Atau tepat waktu ya, Pak ya. Paling lambat. Iya. Pol-polan paling lambat tepat waktu. Oke, terus buat tipe mahasiswa yang bikin Bapak nih, aduh gitu, bikin geleng-geleng kepala gitu, Pak. Pas tugas akhir. Iya, pas tugas saya nih yang kira-kira tipe mahasiswa yang bikin geleng-geleng kepala yang aduh nih anak gitu. Yang pertama itu Agak berat ya, Pak. yang pertama pasti yang nggak konsisten ya. Oke. Tadi datang hilang. Tapi yang paling banget bikin aduh gitu tuh ya, kalau udah mahasiswa datang last minute tuh. Last minute. Iya, last minute maksa untuk di ACC karena udah menuju deadline deadline untuk daftar sidang proposal atau sidang akhir. Itu kadang yang bikin aduh gitu kan. Ya gimana ya? Ini waduh gitu ya, Pak. Iya. Makanya nih pesan ya buat teman-teman yang lagi TA nih. Maksud saya udah pembimbing itu dihadapi aja serius. Selama nggak ngegigit itu aman, tapi insya Allah nggak ada yang ngegigit kok, udah jinak semua pembimbing skripsi itu. Nah jadi hadapi aja, mau ini revisi mau apa dikerjain aja, ikutin aja. Iya, nggak usah pusing-pusing dipikirin arahannya gini, udah ikutin aja arahannya gini, ikutin aja. Berdiskusi silahkan, tapi jangan berdebat ya sama pembimbingnya, silahkan, tapi diikutin aja. Dan satu, jangan datang di deadline, menuju deadline gitu. Karena apa? Takutnya mungkin mahasiswa kayak berpikir, oh ini strategi kalau udah menuju deadline biar nanti langsung di ACC nih ya kan gitu. Kalau di ACC, kalau misalnya dosennya saklek gimana tuh? Tega, malah taruhannya kalian bisa nggak lulus tepat waktu. Cacing-cacing Iya, kayak gitu ya. Bener, kalau misalnya oke dosennya ya udahlah kasihan itu di ACC gitu. Alhamdulillah ya. Tapi kalau saya tiba-tiba ketemu dosennya yang saklek gitu ya, nggak apa-apa, pokoknya harus revisi dulu. Itu malah jadi timeline ini bisa molor kan. Oh mundur Iya, timelinenya. makanya taruhannya ya timeline kuliahnya dia sendiri bisa malah pahit-pahitnya, mungkin nanti takutnya malah jadi nambah semester pas skripsi, itu kan sayang gitu. Sayang banget. Berarti buat teman-teman nih harus tepat waktu ya teman-teman. Iya. Kalau misalnya ada dosen pembimbing, hadapi aja teman-teman. Selagi dosen pembimbing itu memang membimbing kalian dengan baik, kenapa enggak gitu kan?
kenapa nggak mau selesai tepat waktu ya Pak ya? Itu yang paling bikin waduh berarti. Itu kayak yang datang pas udah mepet deadline gitu. Pak ini udah selesai, minta ACC apa? ACC apa? Ntar dulu dibaca masih kacau gitu. Ya, itu ya Pak, tapi kalau direvisi lagi takutnya waktunya nggak keburu gini-gini ya. Sorry, siapa datangnya? Iya. Yang paling bikin tuh kayak gitu. Oke. Terus next nih Pak, ada aku penasaran ya kalau di dunia dosen ya, kita bahasnya di dosen aja, mungkin kan karena bukan Pak Pres doang yang menghadapi itu. Ada nggak sih momen mahasiswa ini kok mahasiswa lucu gitu loh, kenapa ada kenapa sih dia gerakan tambahan mungkin gitu loh. Maksudnya ya kayak mungkin ada momen lucu gitu ketika sidang akhir atau tugas akhir gitu. Di Bapak sendiri gimana? Ya kalau misalnya nggak ada sih ya, so far sih ya kalau misalnya tugas akhir ya itu doang sih yang lucunya, itu yang maksain datang tadi itu apa namanya, minta ACC di last minute itu kan antara kesel sama lucu dicampur aduk saja. Ini orang, saya tahu pikiran kamu kan kalau udah deadline nanti kan biar dosennya nggak tega terus ngasih gitu kan, jadi lucu bahasanya, tapi misalnya juga buat kesel juga bahasanya lebih ke waduh gitu. Kok gini? Iya makanya ada biasanya kayak gitu sih. Terus nih kalau di Bapak sendiri nih Pak ya, kalau ada mahasiswa yang misal sudah buat janji mau bimbingan terus tiba-tiba ngilang nih, kalau dari hati terdalamnya Bapak tuh perasaannya gimana Pak? Kesel sih. Kesel ya? Bukan, ya kalau saling enggak sih. Tapi pernah nggak kayak pengalaman kayak gitu bisa diceritain nih sama teman-teman? Jadi dia tuh mahasiswa janjian Pak jam sekian ya saya datang, oh ya udah, terus saya tungguin nggak datang, ya udah akhirnya kan saya sambil nungguin sambil ngerjain yang lain tuh. Pas saya sambil nungguin sambil ngerjain yang lain, nggak kerasa itu udah 2 atau 3 jam lah saya ngerjain itu, terus saya baru lagi, oh ya sini katanya mau bimbingan, saya chat lagi, jadi nggak gitu ya. Oh iya Pak, maaf kelupaan, saya ini berangkat ke kampus sekarang. Ya Allah kata saya. Jadi mungkin emang ya waktu lagi. Iya. Mungkin maksudnya dia memang nggak bukan udah janji tapi nggak datang, dianya lupa gitu ya. Cuman ya udahlah namanya mahasiswa gitu. Saya kadang mikirnya ya udahlah itu namanya mahasiswa, ya udah nggak apa-apa lah, slow aja. Cuman ya paling saya bercandain pas datang gitu saya. Dan biasanya jadi bahan obrolan aja seterusnya ke depannya gitu biasanya gitu. Tuh main gak telat gitu. Padahal dia udah berusaha nih buat tepat waktu, lu tuh main gak telat gitu ya. Bisa gitu pas bimbingan selanjutnya gitu. Oke. Kalau kan biasanya TA tuh ada, setauku ya Pak, sebagai mahasiswa baru tuh dari teman-teman yang udah pernah ngadepin skripsi atau tugas akhir itu ada 2 Pak. Jadi ada yang kuantitatif sama kualitatif. Kalau POV Bapak sendiri lebih gampang tuh yang mana sih Pak? Kalau menurut saya tuh sebenarnya nggak ada yang gampang. Ini disclaimer ya teman-teman, bukan advice nih, bukan skripsi advice teman-teman. Ini cuma cerita aja. Iya. Cuman kalau sebenarnya baik yang kualitatif maupun kuantitatif itu punya tantangannya masing-masing. Betul. Ya. Setiap metode pilih tantangan. Cuma kalau saya sebenarnya lebih merekomendasikan penelitian kuantitatif untuk anak S1 skripsi. Kenapa? Karena waktunya bisa lebih cepat diselesaikannya daripada kita menggunakan penelitian kualitatif. Karena kalau misalnya kita menggunakan penelitian kualitatif, apalagi misalnya kayak in-deep interview ya, kita metodenya salah satunya. Nah itu kan kita tuh harus melakukan interview dengan orang, dengan narasumber atau partisipannya gitu kan. Nah untuk bisa dapat janji kita wawancara aja itu mungkin butuh proses yang cukup lama misalnya gitu. Terus dari gitu in-deep interviewnya apakah udah sesuai atau belum, takutnya belum. Perumusan pertanyaannya juga itu cukup lama gitu. Apakah pertanyaan ini udah sesuai atau enggak gitu untuk melakukan interview tersebut, satu. Yang kedua, apalagi kalau penelitiannya etnografi gitu kan, yang benar-benar mendalam banget gitu, itu butuh waktu lama, nggak bisa cepat. Karena kalau di penelitian kualitatif itu, kita sebagai peneliti itu harus menjadi bagian dari mereka gitu. Jadi kita masuk ke bagian mereka, kita hidup jadi seolah hidup seperti mereka aja berdua, agar kita bisa berkomunikasi dengan natural, ngobrol, nanya, interview seperti itu. Beda kalau penelitian kuantitatif, justru si penelitian kuantitatif ini peneliti dia memisahkan diri sama si respondennya. Dia nggak boleh masuk ke sana, dia harus objektif, dia harus memandangnya dari luar gitu. Nah, kalau tadi saya bilang bikin perumusan, bikin pertanyaan untuk interview aja untuk interview ketika penelitian kualitatif itu kan agak cukup lama karena kita belum tahu pertanyaan kita udah benar atau belum. Nah itu pengujiannya lumayan, kayak ada uji triangulasi dan sebagainya. Tapi kalau di penelitian kuantitatif kan kita pakai pernyataan. Soalnya itu pertanyaan, itu aja pernyataan, terus kita kirim ke responden kita, dia mengisi dengan skala tertentu ya, ada skala Likert 1-5, ada skala semantik diferensial, dia pakai kata-kata bipolar.
Nah, kita menguji apakah kuesioner kita udah benar atau enggak, itu enggak sesulit kualitatif. Kenapa? Karena kalau misalnya di penelitian kuantitatif kita mau menguji instrumen penelitian kita atau kuesioner kita cukup sebar ke 30 orang respondennya. Berarti kayak sampel dari apa itu? Sudah bukan sampel juga, hanya uji coba. Uji coba. Uji coba apakah pernyataan yang kita buat itu sudah dipahami belum oleh siapa namanya responden. Satu, hubungan antar pernyataannya di variabel-variabelnya atau di indikatornya itu seperti apa, udah benar atau belum. Kita coba tes, kirim ke 30 orang cukup. Nanti hasilnya kita olah, makanya namanya uji validitas instrumen penelitian, uji validitas sama uji reliabilitas. Kalau misalnya nilai R hitungnya udah lebih tinggi daripada R tabel, itu udah aman, udah lolos gitu. Jadi lebih mudah kayak gitu daripada kita tadi. Kalau misalnya kita bikin di kualitatif, kita nanya ke expert judgment. Expert judgment itu orang yang benar-benar expert di bidang itu. Ini pertanyaan saya, kalau mau menginterview ini udah sesuai atau belum? Berarti orang yang mau diinterview juga harus biografinya juga harus jelas ya. Harus sebelum misalnya Bayu yang mau saya interview nih, expert di bidang tertentu yang jadi informan ataupun yang jadi informan saya atau partisipan saya gitu yang harus saya interview. Nah pertanyaannya itu sebelum saya interview kan ke Bayu itu saya harus nguji dulu ke expert judgment. Expert judgment itu tadi misalnya nanya ke orang yang benar-benar ahli di bidang itu, ini benar gak sih kalau saya mau interview Bayu ini pertanyaannya ini udah sesuai belum? Expert judgment itu nggak cukup satu, ada beberapa. Terus udah gitu nanti diuji lagi dengan yang lainnya. Itu cukup lumayan memakan waktu, iya. Jadi kalau untuk anak skripsi S1 gitu ya, waktunya kan hanya sebentar penelitiannya. Saran saya mending pakai kuantitatif aja agar lebih cepat. Selain itu terus ya kalau kuantitatif sekarang kan software udah banyak, gak usah takut sama statistik. Software udah pakai software kok, nggak ngitung manual gitu, nggak tinggal masukin aja hasil kuesionernya, angka-angkanya itu masukin di pakai Excel terus masukin ke softwarenya, udah nanti software sendiri yang bakal ngolah. Hitungan detik gitu udah keluar hasilnya. Berarti nggak usah pusing-pusing nih ya, sama udah ada software. Tapi jujur nih kadang kalau kita belajar statistik itu agak pusing sedikit, mungkin nanti bisa lah paham sedikit. Wajar, karena kalau di kelas mungkin kita kan belajar statistiknya secara fundamental. Betul. Ya. Kita harus paham rumusnya, cara ngitung manual dan sebagainya. Iya betul Pak itu Pak. Tapi kalau misalnya nanti udah tugas akhir itu enggak kok, semua pakai software. Semua pakai software. Berarti aman. Lebih mudah ya teman-teman kalau teman mau kuantitatif nih ya. Nanti mungkin teman-teman yang mau masuk digital nanti kan teman-teman belajar tentang dasar statistika segala macam. Nanti itu mungkin di tugas akhir bukan tidak diperhatikan, cuman lebih dipermudah dengan adanya software. Iya. Jadi kan kalau ketika belajar statistik di kelas harapannya ya statistik 2 sudah mulai ya, di akhir-akhir udah mau pakai software spesial. Statistik 1 tuh kan harapannya di awal-awal tuh kita paham fundamentalnya aja, gimana sih cara menghitung itu gimana, tuh cara membacanya gimana dan sebagainya. Tapi ketika nanti tugas akhir itu pakai software. Ini kalau teman-teman mahasiswa yang mau pakai kualitatif juga nggak apa-apa ya, Pak. Karena memang berarti back to apa yang mereka mau, kembali lagi apa yang senyamannya lah ya. Coba tadi saya udah kasih sedikit gambaran bahwa prosesnya mungkin lebih lama. Jadi kalau kualitatif jangan malas bimbingannya gitu. Karena kalau sering berarti. Iya, lebih sering karena itu tadi proses penelitiannya lebih panjang, bukan lebih panjang ya, lebih sedikit memakan waktu lah gitu dibanding kuantitatif. Oke, berarti itu teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin masih agak ada keraguan atau ada kebingungan buat ngambil mau kuantitatif atau kualitatif, kita udah dapat pandangan dari Pak Pras sendiri ya Pak Pras ya. Cuman balik lagi ke senyamannya kalian pengen pakai kuantitatif sok aja, mau pakai kualitatif silahkan aja, nggak apa-apa teman-teman, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya Pak Pras, jadi ini ada satu fenomena di mahasiswa akhir mungkin yang bikin kita bingung teman-teman. Jadi itu kita sering salah kaprah nih di bagian-bagian tertentu dalam skripsi gitu. Biasanya kalau mahasiswa itu sering salah kaprahnya di mana sih? Apakah itu pendahuluan ataupun apa segala macam? Oke. Kalau misalnya baru pertama salah kaprahnya di semuanya biasanya. Karena asing banget, apa ini saya harus bikin apa? Salah kaprahnya kadang gini, mahasiswa tuh terlalu berfokus memikirkan judul. Oh iya betul. Itu judulnya apa? Sekarang aja udah mikirin itu saya. Padahal judul itu menurut saya ya, itu baiknya ditentukan di akhir. Karena gini, ibarat misalnya ya, ini analogi aja ya. Kita mau punya anak, kita nggak tahu jenis kelamin anak kita apa. Terus kita kasih nama
Ujang misalnya. Ujang. Ternyata yang keluar perempuan. Kan judul tuh ibaratkan nama ya. Iya betul. Jadi nggak sesuai kan. Akhirnya apa, kalau misalnya mahasiswa itu fokusnya sama judul, penelitiannya akhirnya mengkait-kaitkan dengan judulnya. Oh, malah Judulnya jadi pengaruh ribet sendiri iya, ya, Pak ya. pengaruh A dan B terhadap C. Nah dia akhirnya berpikir penelitian dia tuh harus tentang itu, karena dia udah menentukan batasan di awal lewat judul tadi. Nah salah kaprahnya di situ biasanya. Harusnya judul di akhir aja. Tapi biasanya kalau dari dosen sendiri itu merekomendasikan seperti itu, berarti kayak isinya dulu baru nanti judulnya di akhir, atau setahu kan aku ada teman di universitas lain, di Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama harus disetorkan adalah judul gitu. Apakah semua universitas kayak gitu atau gimana, Pak? Nah makanya pentingnya tuntas di metodologi itu. Jadi harapannya kan di metodologi outputnya itu dia udah punya proposal. Kalau proposal udah selesai di metodologi penelitian, di mata kuliah metodologi penelitian, otomatis harusnya udah jadi kan, udah ada judulnya. Betul. Jadi pas ketika dia harus menyetorkan judul pun ya udah jadi dengan proposal-proposalnya semua. Iya. Jadi salah kaprahnya tuh di awal berpikir tentang judul. Oke. Padahal jangan dulu berpikir tentang judul, tapi mau meneliti apa, kita tertarik di bidang apa dulu di penelitiannya gitu. Terus akhirnya kita cari referensi, bacalah 5-10 artikel terbaru tentang topik itu. Misalnya saya tertarik di bidang augmented reality marketing gitu ya, tentang AR marketing. Ya udah, saya baca aja artikel-artikel tahun 2025 tentang AR marketing. 5-10 yang terbaru gitu. Apa sih yang dibahas sama peneliti-peneliti lain tentang AR marketing di tahun ini gitu kan. Itu kan sama aja kayak saya silaturahmi sama mereka gitu ya. Iya, Saya nanya, iya, mereka itu gimana, bahas apa gitu, tulisan-tulisannya kayak gitu. Sampai akhirnya saya kan, saya tahu orang ngebahas ini. Nah biasanya di setiap artikel penelitian mereka suka mencantumkan limitation atau keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Ya udah kan, sebenarnya kita bisa mengambil inspirasi dari situ. Betul. Kan, apa yang harus dilengkapi dari penelitian tersebut? Penelitian sebelumnya udah ngomong gini nih kekurangan saya. Nah kedepannya melakukan penelitian ini nih, cobain. Dia udah ngasih saran. Jadi tinggal lakuin aja. Iya, menarik juga. Nah, kalau kita baca 5-10 kan berarti kita punya 10 saran. 10 saran. Nah, bagaimana kita membuat 10 saran itu jadi satu hal yang baru? Hanya mengcombine itu doang gitu sebenarnya ya. Nah, jadi akhirnya kita dapat inspirasi, kita mau penelitian apa. Jadi soalnya masih bingung mau penelitian apa. Nah itu ya karena kamu nggak baca. Tapi kalau kamu baca penelitian orang yang terbaru gitu ya, pasti kamu bakal dapatin inspirasi. Itu pentingnya literatur review, baca dulu 5-10 ya, nggak usah banyak biar kita dapat inspirasi tadi. Nah terus tadi ketika kita dapat inspirasinya, kita cocokkan dengan fenomena yang ada di kita seperti apa dan seterusnya. Nah udah selesai nih semua permasalahannya, udah dapat research gap-nya, dapat empirical gap-nya, dapat penelitian terdahulu tentang variabel yang kita pakai juga udah dapat, baru kita menentukan judulnya kita apa. Iya. Berarti isinya dulu nih ya. Iya, tapi kalau misalnya kita di awal udah nentuin judul, kita ngunci kan. Iya. Tentang ini penelitiannya. Ya udah akhirnya nanti kita ngait-ngaitin ke judul doang. Gitu. Saya yang salah kaprahnya di situ. Dia jangan fokus. Jadi gini, step pertama ketika mau penelitian jangan fokus sama judul, fokus sama tren dulu. Misalnya orang marketing ya. Kita cari tahu tren marketing di tahun 2025 ini apa. Misalnya imersif, tadi kan saya bilang imersif marketing, pengalaman mendalam konsumen tentang marketing. Ya udah tinggal bukanya di Google imersif marketing, pasti keluar banyak banget. Dia mungkin imersifnya bakal membahas tentang tadi augmented reality, live streaming, itu kan termasuk imersif ya, marketing itu pengalaman yang mendalam. Terus mungkin ada hal-hal lain juga, virtual reality dan sebagainya. Jadi fokus pertamanya itu jangan mikir judul, tapi mikir kita lihat trennya apa. Atau kalau bisa lihat fenomena di lapangan, loh kok sekarang jadi banyak ini tukang kopi keliling ya, pakai sepeda gitu ya. Kayak ini fenomena baru deh di wilayah sini, misalnya di Purwokerto. Kayak menarik di diteliti. Berarti akan dia teliti ada tentang fenomena kopi keliling. Itu yang berhubungannya apa? Strategi promosi misalnya, atau strategi pemasaran, lebih luasnya semua dibahas. Atau bahasanya strategi promosi kan mereka mempromosikannya beda dari yang lain nih lewat sepeda keliling-keliling ya. Ini fenomena baru, ya udah cari aja keyword tentang strategi promosi di situ di Google Scholar. Pasti banyak keluar. Terus dibaca aja ya tadi 5-10 yang terbaru yang kiranya kita bisa menghubungkan antara
orang-orang teliti dan sarannya tadi dengan fenomena yang terjadi saat ini tentang kopi keliling itu. Jadi kopi kelilingnya sebagai objeknya, iya, tapi variabel, teori dan sebagainya kan tetap pakai yang ini yang kita baca dari sekolah tadi. Dapat 10 saran itu ya Pak ya buat menilai. Nah, terus kita objeknya adalah si kopi kelilingnya. Jadi orang kadang mahasiswa salah kaprahnya di situ, dia pusing mikirin judul tapi isinya malah disambung-sambungin. Jadi kayak cocok logi ya Pak ya, kayak Tengrot ya. Gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa bingung, takut salah kaprah, berarti teman-teman harus menentukan dulu nih isinya apa nanti ya Pak ya. Cara nentuin isinya gimana? Baca di artikel bisa di Google Scholar atau dimanapun itu ya, mau Scopus, mau Sinta segala macam, asalkan 5 tahun ke belakang berarti ya. Kalau saya biasanya nekenin ke mahasiswa yang bimbingan saya sih di tahun itu ya. Terbaru, paling terbaru berarti. Karena 5-10 yang terbaru agar, soalnya itu tadi saya bilang marketing itu kan dinamis ya, berubah-ubah. Iya betul, adaptatif juga. Iya, takutnya kalau masih pakai, ya emang sebenarnya nggak ada yang salah dengan 5 tahun ke belakang ya. Cuma kalau misalnya terlalu lama takutnya dia masih ngebahas apa ya, kita udah di mana gitu. Makanya saya biasanya nekenin tahun 2025 gitu. Paling mentok kalau benar-benar jarang pembahasannya gitu ya. Ya 2024 lah gitu biasanya gitu. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba buat cari namanya ide apa yang mau diteliti, terus udah mulai ngerancang segala macam, nanti baru ketika sudah mungkin menurut teman-teman lengkap nih penelitiannya itu tentang apa, bisa langsung judulnya teman-teman. Karena ibarat makanan ya Pak ya, kita buat makanannya dulu baru bungkusnya gitu ya. Oke. Terus nih Pak, kan kita tuh nanti ada yang namanya bimbingan skripsi ya Pak ya. Seberapa penting sih bimbingan skripsi itu atau disiplin dalam bimbingan skripsi itu buat menjaga kualitas dari skripsi tersebut Pak? Oke, kalau saya penting ya pasti penting. Soalnya kan ada ketentuan minimal tuh TA1 tuh 8 kali bimbingan. Kalau nggak salah 8 kali bimbingan, baik ke pembimbing 1 ataupun pembimbing 2. Biasanya kan dibagi 2, ada 2 pembimbing. Nah kalau saya tanya penting ya penting. Kalau misalnya ditanyain kualitas tadi, pengaruhnya sangat besar. Karena kan ibarat ya tanda kutip dosen pembimbing ini kan bukan lebih pintar ya. Dia lahir lebih dulu, belajar lebih dulu, mengalami lebih dulu, yang namanya skripsi kan kasar gitu. Bukan masalah pintar atau enggak, cuman karena lahir lebih dulu akhirnya mengalami lebih dulu, punya pengalaman lebih duluan juga kan gitu. Akhirnya dia bisa membimbing yang belum berpengalaman kan gitu sama teman-teman mahasiswa ini. Nah, apakah itu akan menentukan kualitas? Jelas, karena di proses supervisi itulah yang justru akan menentukan kualitas tulisan TA dari teman-teman. Berarti dapat insight juga ya Pak, berarti apa ya? Terus jangan pernah berpikir bahwa ya udah ini mah TA1 dulu, yang penting maju aja dulu. Justru yang paling krusial itu di TA1. Kenapa? Karena kalau TA2 itu ya setelah sampel itu hanya ngelanjutin doang. Ya udah kita tinggal penyelesaiannya aja bab 4, bab 5. Tapi kalau di TA1 kita bicara ada layak atau nggak layak. Kalau misalnya proposalnya dianggap layak, lanjutkan. Kalau nggak layak ya harus mulai bikin lagi dari awal. Iya. Makanya justru yang paling krusial itu di TA1. Kalau misalnya di Telkom kan ada jalur non sidang akhir. Misalnya minimal kita submit artikel publikasi artikel di Sinta 3 sama Scopus. Iya, itu udah nggak perlu lagi sidang akhir. Tapi apakah harus tetap sampel? Tetap. Iya, berarti kita juga dari situ kita bisa lihat bahwa sampel itu lebih penting kan kasarnya gitu. Jangan harap kalian tidak sempro ya. Iya, tetap harus sidang akhir. Tetap harus sempro. Bukan sidang akhir malah bisa ditiadakan diganti dengan Sinta 3. Tapi kalau misalnya kita publish di Scopus itu ya buat ngejar summa cum laude gitu, boleh, bisa nggak? Bisa. Sidang akhir nggak perlu, tapi sempro nggak, tetap sempro mah. Karena yang namanya sempro itu bicara tentang layak dan tidak layak, dilanjutkan penelitiannya. Tapi kalau sidang akhir ya udah, itu hanya kesannya kayak sidang akhir itu lebih mengkonfirmasi gitu. Oke, jadi gimana hasil temuan ke lapangan ini? Kan kalau di bab 1 sampai 3 di TA1 di sempro kita belum ke lapangan, kita hanya merumuskan dari latar belakang sampai metodologi. Setelah itu lulus, baru kita lanjut ke bab 4, itu penulisan bab 4, baru kita ke lapangan kan, ngambil data dan sebagainya. Nah di sidang akhir di TA2 itu hanya mengkonfirmasi itu aja, gimana hasil ke lapangannya ini, mana hasil kuesionernya ini, temuannya apa, terus hasil pengolahan datanya gimana, terus kesimpulannya hanya bicara itu. Tapi kalau di TA1 itu, ini kamu yakin penelitiannya kayak gini?
ini gini, lebih kritis di TA1 sebenarnya, makanya lebih bahaya di TA1 ini pengerjaannya harus lebih fokus tuh di situ. Ini kalau TA1-nya udah mulai agak-agak, nanti ke depannya juga agak-agak iya, gitu. karena kalau dosennya ragu pengujinya itu bisa dirubah atau bahkan nggak dilulusin. Berarti kayak efek domino ya Pak ya? Iya, udah jangan penelitian ini deh, coba kamu nanti aja penelitian yang lain aja. Karena apa? Kalau dipaksakan diiyakan, terus ternyata penelitiannya gagal, nanti dosen pengujinya kan pusing juga dah. Kenapa dilulusin waktu itu di TA1-nya? Nah kadang gini, saya ngerasain ya, namanya jadi mahasiswa gitu ya, punya idealisme gitu, punya ketertarikan terhadap tertentu. Nah kadang ada mahasiswa yang dia, oh saya idealis, saya pengen penelitiannya ini, dia ke dosen pembimbing udah ngasih masukan, saran jangan gini, ini dirubah gini. Saya pernah ngalamin gitu, saya mah orangnya apa ya, slow dan demokratis gitu ya. Saya udah ngasih tahu ini tipis loh bedanya antara variabel yang ini sama ini, takutnya nanti jadi bias dan sebagainya. Enggak Pak, ini bedanya gini. Ya udah, saran saya diganti. Oh gitu ya Pak, ya tapi saya tetap pengen ini Pak, karena ini menarik gini. Oh jadi pengen tetap nih, nggak diganti. Ya udah, sok lanjutin aja harusnya gitu. Lanjutin, beres, pas sempro, tak bener kan. Pengujian nanya apa bedanya variabel ini sama yang ini. Kalau kayak sama aja, bedanya ini hanya itu perbedaan definisinya katanya. Saya tuh nggak akan tahu, nggak akan bisa membedakan si A itu KOL atau si A ini apa, si B ini influencer kata dia. Saya nggak tahu apa sih bedanya KOL sama influencer ya. Kalau misalnya influencer tuh dia saya lupa ya, mahasiswa itu tuh pokoknya membedakannya tuh kalau misalnya salah satu itu dibayar. Jadi kalau misalnya saya lupa apakah yang influencer itu dibayar atau yang KOL dibayar. Pokoknya salah satu dibayar, yang salah satu lagi mah sukarela. Iya, jadi dia bisa sama-sama menginfluence, sama-sama mempengaruhi, tapi yang satu mah by design perusahaan dia dibayar, yang satu mah sukarela dia melakukan itu. Nah, terus kata pengujinya, ya saya nggak tahu apakah yang ini influencer atau KOL, apakah dia dibayar atau enggak, kan saya nggak tahu. Itu nanti bisa responden ketika ditanya dengan kuesioner yang kau buat, dia mana tahu si A ini dibayar atau enggak dan sebagainya kan. Iya, akhirnya nanti bisa apa bias penelitian kamu, nggak boleh, nggak dilanjutin, suruh diganti. Berarti memang awal nih benar-benar iya. Something yang memang harus ibaratnya sempurna ya. Iya, ya, yang mendekati lah ya gitu. Ya, intinya kita bisa memastikan bahwa penelitian kita tuh layak dilakukan. Nah, apa aja sih yang jadi kunci agar kita bisa memastikan penelitian kita itu? Karena yang pertama itu harus ada research gap-nya udah jelas itu. Terus empirical gap-nya seperti apa dijelasin. Terus fenomenanya juga jelas apa yang ingin dibahas. Terus udah gitu, sudah penelitian yang bagus tuh nggak perlu kita tuh kayak ingin menyelesaikan semua permasalahan, nggak perlu. Ya, kita tuh hanya cukup mencari beberapa gap aja, baik itu research gap atau empirical gap itu nggak usah terlalu banyak, tapi kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu, bisa mengisi gap tersebut, itu yang jadi kunci sebenarnya. Itu udah cukup kok gitu. Jadi selama fenomenanya jelas, research gapnya jelas, empirical gapnya jelas, metode yang digunakannya jelas, teorinya jelas, terus penelitian terdahulunya jelas, itu pasti insya Allah bakal lulus TA1 dan layak untuk dilakukan sampai ke TA2 gitu. Jadi kuncinya itu teman-teman gitu. Kuncinya TA1 nih teman-teman. Iya. Tugas akhir 1 memang dari seginya itu emang harus bisa ibaratnya nyambung sama yang nanti ke belakangnya teman-teman ya. Oke Pak. Terus nih biasanya kan ketika teman-teman itu mengerjakan sebuah TA ataupun tesis ataupun skripsi, bahkan mungkin laprak lah ya Pak, itu hal-hal sederhana seperti itu biasanya kan mahasiswa itu mengalami burnout nih Pak. Kalau dari Bapak sendiri menghadapi mahasiswa yang lagi burnout tuh gimana sih Pak? Apakah suruh istirahat dulu atau nanti bimbingannya online atau gimana kira-kira Pak? Kalau mungkin bisa kalau saya biasanya sih suka ke teman-teman tuh time management itu yang paling penting tuh ya, manajemen waktu. Waktu kita terbatas, tapi kegiatan kita bertambah. Itu kan yang jadi PR, gapnya di situ kan, waktunya nggak bertambah, tapi kegiatannya bertambah. Ngakalinnya biasanya saya cuma minta ke mereka ngerjain skripsi itu jangan 3 jam, 4 jam. Ngerjain skripsi itu cukup 1 jam, tapi tiap hari. Jangan ngerjain 5 jam, tapi seminggu sekali, malah capek. Jadi mendingan sejam aja atau setengah jam bahkan cukup, tapi dia setiap hari konsisten. Jadi yang penting itu manajemen waktu ini maksud tuh gitu. Jangan nanti lah ngerjain Sabtu, tapi sekalinya Sabtu ngerjain 6 jam, pas burnout, capek. Udah gitu minggunya, aduh
tugas belum, aduh apa ya, Waduh, itu praktikum sih, ini belum dan sebagainya kan. itu sih real banget sih. Iya, banyak yang kayak gitu. Nah, itu akhirnya bikin capek. Nah, makanya mending sesuatu itu dicicil, tapi dia konsisten sebentar, tapi konsisten gitu. Nah, saya selalu bilang ke anak bimbingan saya, kenapa? Misalnya bisa tanya angkatan berapa sekarang, berarti 2022 yang jadi bimbingan saya. Saya tuh setiap minggu nanyain, udah selesai belum progresnya, udah selesai belum progresnya. Saya nggak ngebiarin mereka diem gitu. Maksud saya nanyain setiap hampir seminggu tuh bisa 2-3 kali revisi yang saya kasih itu udah selesai atau belum. Saya sih ingin memastikan mereka tuh ngerjain, tapi ngerjainnya tuh bukan nanti nunggu santai kerjain tapi lama gitu, pasti stres. Tapi saya pengennya mereka ngerjain, oh iya dicicil, nanti si Papas nanyain, ini cicil aja sekarang ngerjain gitu. Udah progres ini dikit lagi, misalnya nanti dia bisa jawab, dia bisa kasih bukti ke saya ini udah progres. Agar apa? Dia tuh ngerjainnya dicicil setiap hari, sebentar aja, gak usah lama, setengah jam cukup, tapi dia tiap hari, itu insya Allah burnout itu bakal bisa teratasi. Bisa teratasi ya, berarti kuncinya manajemen waktu, Iya. teman-teman, dan juga teman-teman bisa konsisten tuh sedikit demi sedikit lama-lama. Iya. Oke. Daripada Jangan cacing-cacing naga-naga ya. Cacingnya naga-naga burnout jadi cacing selamanya, bahaya nih teman-teman ya. Nanti nggak selesai-selesai Iya, malah aja ya. betul. Bukannya tepat waktu malah nambah semester nanti. tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Jadi teman-teman memang harus ini ya teman-teman. Organisasi boleh dan segala macam boleh. Cuman tetap yang namanya manajemen waktu emang teman-teman harus kuasai, apalagi nanti masuk dunia kerja juga ya Pak ya. Bener. Nggak bisa dipungkiri teman-teman, dunia kerja memang manajemen waktunya sangat penting ya, apalagi harus bangun pagi dengan tugas yang banyak segala macam. Teman-teman nanti bisa ulik lagi lah tentang manajemen waktu ya Pak ya, ulik sendiri ya Pak ya. Oke Pak, terus ini kan ada biasanya yang disebut sebagai dosen killer. Nah, Oke. dosen killer nih Pak. Biasanya kan ada mahasiswa yang mungkin bisa dibilang kekeh, aku nggak mau dosennya tuh dosen ini gitu. Kira-kira kalau di Telkom sendiri nih Pak, itu bisa ganti nggak sih dosennya atau gitu? Ini bukan curhatan dari saya. Hanya titipan atau gue. Ganti dalam arti maksudnya ngaji dosen yang waktu ngajarnya Ganti dosbing ganti. mungkin ya. Oh, pembimbing Iya. lagi tanya. Oh, dosen pembimbing. Iya, Ganti susah sih. susah ya. Iya, karena gini, proses kita plotting dosen itu udah sangat mempertimbangkan satu kesesuaian keilmuan ini dengan proposal yang mahasiswa ajukan. Terus yang kedua, kuota juga sangat mempengaruhi gitu. Jangan sampai semua terpusat di satu dosen, ngebimbing 10, dosen yang satu cuma bimbing 2. Kan gajinya sama, Boy, tapi bukan kerjanya jadi beda kan gitu kan. Kasihan, makanya dibikin agar proporsional semuanya. Sebenarnya kalau misalnya ganti sih nggak bisa, sulit ya. Sulit. Cuman saran saya kalau misalnya tadi sama galaknya belum digigit mah ya udah, Aman iya lah. iyahin aja, oh ya Pak, siap ya Pak. Gak usah dibawa ke hati gitu. Kalau udah main fisik, nah itu udah kriminal, itu ya udah pidana kan. Maksudnya kalau misalnya cuman, nih kamu gimana sih kerjain kok gini, oh ya Pak maaf, ya gitu, ikutin aja flow maunya aja ya. Berarti kalau saran dari luar memang kalau ada dosen killer pun selagi itu masih aman-aman Iya. aja, nggak melakukan hal-hal yang Iya. aneh, ikutin Ya, aja, follow aja. bawa enjoy aja. Enjoy. Gitu, ya. Diketawain aja ya siapa gitu. Jangan Diketawain. baper gitu. Kalau Jangan baper baper. memang pasti ngesel, anjir ini kok ngeselin banget dosen ngomongin gitu. Pasti kan lo dimasukin ke hati. Iya gitu. betul. Tapi Kok gua gini enjoy. banget sih Iya, skripsi? gitu. Mama Masih gitu. tolong. Iya. Mama tolong aku gitu ya. Gua enjoy aja gitu. Aduh seru banget ya. Nah terus ini nih semisal dari teman-teman itu sendiri pas lagi ngerjain terus tiba-tiba drop nih badannya gitu, itu dari Bapak sendiri semisal nggak bisa datang ke bimbingan itu, apakah ada hari pengganti atau gimana kalau biasanya Pak? Kalau saya pribadi, cuma setiap dosen kan beda-beda ya kebijakannya ya. Kalau saya pribadi, saya kalau masa bimbingan fleksibel sih, Bay. Mau datang, mau online, nggak ada hari. Oh ini saya buka bimbingan di hari ini, nggak di hari ini nggak bisa, nggak. Yang penting konfirmasi aja pas saya mau bimbingan di besok atau di hari ini bisa nggak? Ya silahkan, udah nggak ada masalah. Tapi kadang ada dosen juga yang kayak gitu, yang saya buka bimbingannya di hari ini ya gitu. Terus ternyata sakit atau nggak bisa gitu. Kalau misalnya di schedule ke besok atau ke lusa boleh atau enggak misalnya gitu ya, dikomunikasikan aja sebenarnya. Nggak akan dalam artian misalnya dosennya maunya saya buka cuma di hari Senin ya. Nah kebetulan di Senin kita nggak bisa, sakit atau apa, terus seolah kayaknya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh nggak memungkinkan. Ya nggak juga, coba aja dikomunikasikan, bisa nggak Pak Bu, dijelasin ya mohon maaf waktu Senin saya nggak bisa gini karena saya sakit atau apa.
Nah saya bisanya di hari Rabu, boleh nggak kalau misalnya minta waktu di hari Rabu? Nggak sekaku itu kok dosen. Walaupun dia kesannya kayak aku, saya cuma buka di hari Senin gitu ya. Kalau saya kan tadi fleksibel, mau di hari apa aja, konfirm aja, Pak besok bisa, Pak besok bisa nggak bisa, tapi sore ya beres kuliah. Kalau saya kan biasanya Jadi gitu. kalau bisa dong ya. Kalau saya ada juga dosen yang saya buka ya di hari Senin doang. Emang kesannya kayak kaku banget cuma Senin doang. Tapi bukan berarti kalau kita negosiasi nggak bisa aja, Bu, mohon maaf kalau Senin kemarin saya sakit misalnya, terus boleh nggak kalau saya rubah gitu di minggu ini ya pengganti di hari Rabu misalnya, boleh nggak, Bu? Dikomunikasikan aja nggak masalah. Gitu. Berarti key-nya tuh communication. Iya, communication is key teman-teman. Iya, harus berani ya. Terus ini Bapak kan sebagai pembimbing TA juga. Iya. Kira-kira momen bahagia atau bisa dibilang momen paling bahagia Bapak sama mahasiswa itu ketika kapan sih? Biasanya tuh pas lagi sidang. Iya. Baik itu sidang TA1 sampling ataupun sidang akhir itu. Ketika mereka bisa ngejawab pertanyaan. Kalau misalnya ketika udah dinyatakan lulus, ya bahagia sih ya. Senang kita akhirnya beres lulus. Terus dibilang beban bukan beban ya, maksudnya ganjelan di hati sampai pikiran saya udah selesai kan berarti. Karena saya kan mikirin takut dia nggak lulus tepat waktu gimana dan sebagainya gitu kan, kasihan. Akhirnya kalau udah beres kan saya udah lega gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika lulus tuh lebih ke bangga aja. Bangga ya. Iya, wah keren lulus. Kita tapi berhasil gitu. Iya, kita berhasil kerjasama sama 1 tahun ini menyelesaikan proyek ini kan gitu. Tapi kalau hal yang paling terharunya tuh ketika mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji gitu. Misalnya tanya ini, dia bisa jelasin tadi. Karena saya sebagai pembimbing cuma diem aja kan di dalam, dan mereka bisa menyelesaikan jawaban-jawaban itu. Saya di situ baru yang ngerasa terharunya di situ. Tapi kalau misalnya ketika lulus saya nggak terharu, lebih ke bangga, udah keren kita selesai, udah selamat gitu kan. Terus kalau aku jadi dosen juga bangga banget ya. Iya. Kamu berhasil nak. Iya. Berarti kalau One Piece tuh bener-bener kayak keren lah. Iya. Tapi kalau saya terharu ketika dia bisa menjawab mempertahankan penelitiannya dia ketika diserang sama penguji-pengujinya. Pasti diserang soalnya Pak. Iya, pasti. Emang hal wajar ya Pak ya. Iya. Kadang mahasiswa juga kadang ini Pak kayak takut gitu lah. Emang itu hal wajar ya. Hal wajar, mereka harus bisa defense kan, dia mempertahankan. Nah, cara mempertahankannya tadi dia bisa menjelaskan apa sih urgensi penelitian yang dilakukan gitu. Oke. Ini mungkin udah masuk ke ini ya Pak ya, bagian pesan nih buat teman-teman yang lagi TA nih, apalagi barangkali teman-teman mahasiswa yang bimbingnya sama Pak Pras sendiri bisa kasih satu pesan nih buat teman-teman biar bisa lebih semangat. Harus satu ya, berarti satu pesan. Okay. Sebenarnya lebih deh kalau. Sebenarnya 2 sih kalau bisa ya. Yang pertama rajin dan konsisten gitu ya. Konsisten datang bimbingan, kalau bisa ditargetin seminggu sekali dilakukan, seminggu 2 kali lebih bagus, seminggu 3 kali lebih bagus. Konsisten, satu, intinya konsisten. Yang kedua, sabar, udah itu aja. Sabar dalam artian ketika ada revisi jangan ngeluh, jangan dianggap wah jadi berat, jadi beban, tapi sabar aja dikerjain, diselesaikan. Pasti bakal nemu sampai ke titik selesainya gitu. Udah, soalnya cuma 2 kunci itu, satu sabar, yang kedua konsisten. Atau yang pertama konsisten, yang kedua sabar dijalanin. Insya Allah pasti bakal selesai sesuai dengan timeline udah ditentuin. Gitu sih, Pak. Sabar dan konsisten ya. Kalau jangan baper itu termasuk saran ya. Itu kan masuk bagian dari sabar. Oke, teman-teman, buat teman-teman atau kakak-kakak, adik-adik yang lagi TA, mungkin bisa lebih sabar, bisa lebih konsisten juga. Karena mungkin teman-teman dosen pun nggak sama ya, Pak ya. Kayak mungkin kalau semisal TA ini diibaratkan sebuah kehidupan nih, Pak. Bagian mana nih yang harus dinikmati? Karena kan notabene TA ini buat sebagian besar mahasiswa adalah suatu beban ya Pak. Kira kan pasti harus ada hal yang harus dinikmati nih. Kira-kira bagian mana tuh Pak yang harus dinikmati di TA ini Pak? Harus dinikmati prosesnya sih. Karena kalau nggak dinikmati, bawaannya jadi misuh gitu, kesel gitu. Iya, misuh kesel ya. Iya, jadi mending dinikmati aja, ketawain aja. Jangan dibawa stres, dibawa ketawa aja. Berarti semua prosesnya memang harus dinikmati ya, walaupun itu sebuah beban ya Pak. Kalaupun kesel sama dosennya, ketawain, jangan dimisuhin. Karena kalau dimisuhin kan jadi bukan aura, energi negatif. Betul. Akhirnya energi negatif nggak enak ke pikiran, ke perasaan kan. Tapi kalau diketawain kan ya udah jadi emang gitulah gitu kan, kita dibawa santai. Jadi wajar, santai gitu. ya. Berarti kalau misal ibarat kehidupan yang sangat susah ya udah nikmatin aja teman-teman ya.
Kalau misalnya ada yang ngeselin ya coba ketawain. Kalau misalnya ada yang bener-bener bikin geram, mungkin tahan sedikit sampai rumah teriak lewat. Kalau nggak nyanyi sambil mandi gitu ya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja teman-teman buat obrolan kali ini. Seru banget sama Pak Pras sendiri. Terima kasih ya Pak ya udah berbagi insight sama kita, berbagi saran juga sama teman-teman yang lagi TA, apalagi teman-teman mungkin mahasiswa baru yang pengen join ke bisnis digital ya Pak ya. Kita bisa belajar bareng tentang digital marketing dan lain-lainnya Pak. Itu sangat luas teman-teman. Apalagi di bisnis ini memang mengajarkan teman-teman buat soft skillnya juga banyak, hard skillnya juga banyak ya Pak ya. Kayak mungkin gitu aja teman-teman. Buat teman-teman Bisdigers yang mungkin pengen ngobrol lagi sama kita, nanti bisa Instagram boleh sih. Instagram boleh ya. Bisa ini nanti bisa ditulis teman-teman di situ. Oke, mungkin gitu aja Pak Pras ya. Terima kasih buat banyak ya Pak ya. Terima kasih buat Pak Pras sendiri udah menyempatkan buat datang. Buat teman-teman Bisdigers jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti kita bakal balik lagi and see you in the next video. Terima kasih. Terima kasih.